to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devinda dengan NPM 284 selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan mengenai materi hubungan dimensi ekonomi masyarakat dengan pendidikan. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri Devinda dengan NPM 284, lalu ada Zulfa Afifah dengan NPM 287. Selanjutnya ada Dian Nur Cahyani dengan NPM 305, lalu Sania Jasmine Arafat dengan NPM 306, ada Faizatul Sundusiah dengan NPM 308, dan Muhammad Nuril Anwar dengan NPM 313, dan yang terakhir ada Jesse Mari Parira dengan NPM 315. Baik, untuk materi pertama adalah pengaruh kondisi ekonomi terhadap akses pendidikan. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama rendahnya akses pendidikan. Keterbatasan ekonomi membuat banyak keluarga tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Tak hanya itu, fasilitas pendidikan yang tidak merata, kualitas guru yang rendah, serta kesenjangan antara kota dan desa turut memperburuk akses terhadap pendidikan, terutama di wilayah tertinggal. Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu seringkali harus bekerja membantu keluarga dibandingkan untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, rendahnya kualitas fasilitas pendidikan juga mempersempit ruang belajar mereka. Hal ini berdampak luas pada kemampuan generasi muda dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Lalu, apa hambatan ekonomi dalam partisipasi pendidikan? Banyak keluarga khususnya yang berprofesi sebagai petani dengan pendapatan tak menentu tidak melihat pendidikan sebagai kebutuhan utama. Anak-anak pun didorong untuk membantu di ladang. Rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan disertai dengan minimnya fasilitas belajar menjadikan anak-anak dari keluarga miskin mengalami kesulitan untuk belajar dengan maksimal serta berkembang secara optimal. Dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah seringkali tidak memiliki fasilitas belajar di rumah. Kurangnya sarana ini dapat menurunkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Di sisi lain, siswa dari keluarga mampu mendapatkan dukungan yang lebih baik. Ketimpangan ini menghasilkan jurang prestasi dan memperlebar kesenjangan pendidikan di masyarakat. Biaya pendidikan yang tinggi, keterbatasan infrastruktur di daerah miskin, dan kurangnya tenaga pendidik berkualitas semakin menambah hambatan. Banyak keluarga memilih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makan dan pakaian daripada pendidikan. Kesenjangan ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus jika tidak ada intervensi sistemik. Kasus anak putus sekolah di Indonesia masih sering terdengar di telinga kita. Terdapat jutaan anak di Indonesia yang tidak sekolah baik karena tidak mampu, tidak didukung lingkungan, maupun karena orang tua tidak menyadari pentingnya pendidikan. Di banyak kasus, faktor ekonomi menjadi alasan utama. Anak-anak berhenti sekolah karena harus bekerja atau karena orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan dasar mereka. Nah, dari materi yang telah saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi berdampak langsung pada kualitas dan pemerataan pendidikan. Akses pendidikan yang terbatas, fasilitas yang minim, dan keterbatasan finansial menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Kemiskinan tidak hanya menghalangi anak untuk belajar, tetapi juga berdampak pada masa depan bangsa karena rendahnya kualitas SDM yang dihasilkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.